Biografi singkat 3 tokoh ulama besar Indonesia. 1. Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Syekh Khalil, biasa disebut Mbah Khalil, lahir pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Ia berasal dari keluarga ulama. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Latif. Mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati yang merupakan kakek moyangnya. Sekitar tahun 1850-an, ketika usianya menjelang 30 tahun, Mbah Khalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di Pondok Pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Pada tahun 1859 Masehi, saat usianya mencapai 39 tahun, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Tetapi belum berangkat, Mbah Khalil menikah dahulu dengan Nyai Asik, anak perempuan Lodra Putih. Pada tahun 1276 Hijriah atau 1859 Masehi, Mbah Khalil belajar di Mekah. Di Mekah, Mbah Khalil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten. Mbah Khalil cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa dan Mekah. Maka sewaktu pulang dari Makkah, beliau terkenal sebagai ahli atau pakar nahwu, fikih, thariqat, dan ilmu-ilmu lainnya. Pondok pesantren Kiai Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan Madura, Jawa Timur, Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan yang lebih dikenal dengan sebutan Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Pondok pesantren didirikan pada 1861 Masehi. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hasyim Asy'ari dari Jombang. Mbah Khalil wafat pada 29 Ramadan 1343 Hijriah atau 1925 Masehi. 2. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ia dilahirkan dari Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari 1871 atau 24 Zulqa'dah 1287. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari, anak ketiga dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Ia memiliki 10 saudara kandung. Di masa remajanya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim Asy'ari menuntut ilmu dan berguru pada Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Pesantren Trenggilis di Semarang di bawah asuhan Kiai Soleh Darat As-Samaroni 1820 sampai 1903 yang juga merupakan guru dari Syekh Mahfud At-Tarmisi 1868, guru Hasyim Asy'ari ketika belajar di Makkah, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan 1868 sampai 1923. Pendiri Muhammadiyah Pesantren Bangkalan di Madura di bawah asuhan Kiai Khalil dan Pesantren Siwalayan Sidoarjo asuhan Kiai Yakub. Dan beberapa karya tulis beliau adalah Al-Tibyan fi Al-Nahi an Muqatta'ah Al-Arham, Wal Al-Gharib Wal Al-Ikhwan, Muqaddimah Al-Qunun Al-Asasi li Jami'iyah Nahdlatul Ulama, Risalah fi Ta'qid Al-Aqd bil Madhab Al-A'immah Al-Arba'ah Mawa'id.
beliau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Alasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan NU atau Nahdlatul Ulama adalah karena pada saat itu terdapat gejolak semangat dalam melawan penjajahan kolonial. Kakek Gus Dur tersebut wafat di daerah yang sama pada 21 Juli 1947 yang bertepatan dengan 3 Ramadan 1366 Hijriah dalam usia 76 tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Makkah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khotib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sepulang dari Makkah, ia menikah dengan Siti Walidah, mendirikan Muhammadiyah, saran itu kemudian ditindaklanjuti Kiai Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat. Kiai Dahlan menimba berbagai bidang ilmu dari banyak kiai, yakni Kiai Haji Muhammad Soleh di bidang ilmu fikih, Kiai Haji Muhsin dari bidang ilmu nahwu shorof atau tata bahasa, dan Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau astronomi. Kiai Mahfud dan Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis dari Syekh Amin dan Syed Bakri Syata di bidang ilmu Al-Quran, serta Syekh Hasan di bidang ilmu pengobatan dan racun binatang. Pada usia 54 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Kampung Karangkajen, Ronto Kusuman, wilayah bernama Mergangsan di Yogyakarta.